Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kinan Risa Amalia dengan NIM 18622013331 dari kelas 7 Shift 2. Pada kali ini saya akan melakukan review dan kritik terhadap jurnal yang berjudulkan Pengaruh Corporate Social Responsibility, IT Capability, dan Superior Performance terhadap Economic Performance. Jurnal ini dibuat oleh Arya Eksandi dan Anggi Awit Putriawan. Poin yang pertama, apakah motivasi atau isu, research gap, dan fenomena penelitian. Di sini dia motivasi atau isunya adalah kinerja ekonomi atau economic performance adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas keuangan perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Kinerja ekonomi dapat diukur dari laporan keuangan perusahaan yang dikeluarkan secara periodik yang memberikan suatu gambaran tentang posisi keuangan perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi ini salah satunya adalah Corporate Social Responsibility atau CSR. Perusahaan dapat memperoleh nilai ekonomi yang luar biasa dengan memecahkan masalah sosial. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja ekonomi ini adalah seperti kemampuan teknologi atau IT capabilities, di mana peran informasi teknologi berperan penting dalam sosial dan perubahan ekonomi. Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi economic performance adalah kinerja unggul atau superior performance. Perkembangan program unggulan guna meningkatkan kinerja perusahaan menjadi suatu hal serius yang harus dilakukan setiap perusahaan agar mempunyai performasi kinerja yang baik. Selanjutnya, research gap. Di sini yang pertama ada informasi yang terkandung dalam laporan keuangan digunakan oleh investor untuk memperoleh perkiraan tentang laba dan dividen di masa mendatang dan resiko atas penilaian tersebut menurut Kusuma, Mendra, dan Anggreni tahun 2014. Poin yang kedua, investasi dalam memecahkan masalah sosial menyumbang hampir 75% terhadap kesuksesan bisnis, di mana ketika perusahaan melakukan hal ini, maka pada akhirnya membantu perusahaan untuk mencapai daya saing mereka. Menurut Sunario, Nugroho, dan Ikram pada tahun 2015. Poin yang ketiga, perusahaan dengan kemampuan IT yang unggul dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis, mengurangi produk atau biaya layanan melalui akumulasi investasi dan penyebaran IT sebelum penurunan ekonomi menurut Alanita dan Suryana tahun 2014. Lalu selanjutnya fenomenanya. Di sini fenomenanya adalah kinerja ekonomi yang bisa dilihat dari posisi saham sebuah perusahaan banyak dipengaruhi oleh resiko pasar yang tidak menentu, sehingga membuat kinerja ekonomi sebuah perusahaan kerap kali tidak berjalan secara optimal. Seperti fenomena yang dialami oleh perusahaan PT CAT Nusa Persada Tbk atau PT SN, didirikan pada tahun 1990 sebagai perusahaan yang menyediakan jasa untuk manufaktur elektronik dan perusahaan produsen pertama yang melantai di Bay pada tahun 2007. Berdasarkan harga indeks saham gabungan selama 29 April sampai 3 Mei 2019, di PT SN masuk dalam kategori top loser karena harga saham perusahaan terkoreksi 32,14% menjadi Rp760 per saham. Setelah sebelumnya, sepanjang tahun 2018, harga saham PTSM meroket hingga 964% dan menjadi emitmen dengan kenaikan 2 kali tertinggi di Bay. Lonjakan kerugian itu dipicu oleh menggelembungnya beban bunga pinjaman dari sebelumnya menjadi Rp7,9 miliar karena perseroan baru saja mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan nilai maksimum Rp75 miliar. Di poin ini tidak ada kritik dari saya karena peneliti sudah menjelaskan motivasi atau isu, research gap, dan fenomena penelitian secara eksplisit. Selanjutnya, poin yang kedua, jelaskan artikel-artikel utama dan penelitian ini. Di sini yang pertama, kinerja ekonomi adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas keuangan perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan digunakan oleh investor untuk memperoleh perkiraan tentang laba dan dividen di masa mendatang dan resiko atas penilaian tersebut menurut Kusuma, Mendra, dan Anggreni tahun 2014.
Lalu yang kedua, faktor yang mempengaruhi economic performance salah satunya yaitu corporate social responsibility. Perusahaan dapat memperoleh nilai ekonomi yang luar biasa dengan memecahkan masalah-masalah sosial. Investasi dalam memecahkan masalah sosial menyumbang hampir 75% terhadap kesuksesan bisnis, di mana ketika perusahaan melakukan hal ini, maka pada akhirnya membantu perusahaan untuk mencapai daya saing mereka. Menurut Sunaryo, Nugroho, dan Ikram pada tahun 2015. Poin yang ketiga, faktor lain yang mempengaruhi economic performance adalah kemampuan teknologi informasi atau IT capabilities. Dalam era yang didominasi teknologi saat ini, informasi telah menjadi aset utama dari setiap organisasi yang ambisius. Dan kualitas keputusan manajemen sepenuhnya bergantung pada informasi, menurut Kim pada tahun 2011. Lalu poin yang keempat, faktor selanjutnya yang mempengaruhi economic performance adalah dengan adanya kinerja unggul atau superior performance. Perkembangan program unggulan guna meningkatkan kinerja perusahaan menjadi salah satu hal serius yang harus dilakukan setiap perusahaan agar mempunyai performasi kinerja yang baik. Oleh karena itu, setiap perusahaan akan berupaya untuk meningkatkan kemampuan bersaingnya untuk menjadi perusahaan yang mempunyai daya saing yang unggul di kelas dunia, menurut Sudarma pada tahun 2012. Nah, untuk poin kedua ini tidak ada kritik dari saya juga karena penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel apa saja yang menjadi referensi di penelitian ini. Lalu poin yang ketiga, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini, yaitu adanya pengaruh antara corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2014 sampai 2018. Meskipun banyak studi tentang pengaruh corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance terhadap economic performance, tidak ada penelitian yang menemukan bahwa secara keseluruhan variabel ini berpengaruh terhadap economic performance, di mana secara parsial corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance. IT capabilities tidak berpengaruh terhadap economic performance, dan superior performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, untuk poin ini tidak ada kritik juga karena penulis sudah cukup menjelaskan apa saja novelty atau kebaruan dari penelitian ini secara jelas di bagian abstraksinya. Lalu poin yang keempat, apakah rumusan masalah dari penelitian ini? Yaitu di sini ada 3. Yang pertama, apakah corporate social responsibility mempengaruhi economic performance? Yang kedua, apakah IT capabilities mempengaruhi economic performance? Dan apakah superior performance mempengaruhi economic performance? Untuk poin yang keempat ini tidak ada kritik dari saya karena penulis sudah cukup jelas apa saja perumusan masalah dari penelitian ini. Kemudian poin yang kelima, apakah tujuan dari penelitian ini? Yaitu tujuannya yang pertama ada untuk mengetahui pengaruh antara corporate social responsibility terhadap economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh IT capabilities terhadap economic performance. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh superior performance terhadap economic performance. Nah, untuk poin ini peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya antara tujuan penelitian dan hipotesis itu dibuat dari bagian yang terpisah. Selanjutnya, poin yang keenam, apa kontribusi dari penelitian ini? Penelitian ini berfokus pada menjelaskan antara corporate social responsibility, di mana melalui konsep CSR, perusahaan dapat membuktikan dirinya bermanfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk masyarakat luas, serta membantu memecahkan masalah yang mereka hadapi. Serta perusahaan dengan kemampuan IT yang unggul akan dapat meningkatkan efisiensi proses unggul yang dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis yang akan mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan dan masyarakat, di mana dampaknya secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Nah, untuk poin yang keenam ini, peneliti sudah menyampaikan kontribusinya secara tersirat saja. Penjelasan di atas ini merupakan hasil dari rangkuman review yang bersumber pada latar belakang penelitian. Poin yang ketujuh, apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Di dalam penelitian ini, dia menggunakan 3 grand theory, yaitu yang pertama ada teori sinyal. Teori sinyal atau signaling theory merupakan salah satu teori pilar dalam memahami manajemen keuangan. Teori ini dikembangkan oleh Ross pada tahun 1977 yang menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut terhadap calon investor. Teori sinyal ini menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan.
Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakikatnya menyampaikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun masa depan bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi, menurut Haninun dan Nurdiansyah tahun 2014. Poin yang kedua, ada teori legitimasi. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat. Menurut Nasir, Kurnia, dan Hakri pada tahun 2013, dalam teori legitimasi tersebut, perusahaan berusaha untuk menyesuaikan keadaan dengan peraturan yang berlaku di masyarakat, sehingga dapat diterima di lingkungan eksternal. Karena dalam teori legitimasi ini menyatakan bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat sekitar merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat, menurut Ulya pada tahun 2014. Yang ketiga, ada teori stewardship. Teori ini adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasinya. Sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang, di mana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan pemilik modal. Selain itu, perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab pengelola modal berusaha mencapai sasaran organisasinya, menurut Gumanti dan Jember pada tahun 2018. Nah, untuk poin 7 ini tidak ada kritik karena peneliti sudah menjelaskan secara detail dan eksplisit apa saja grand teori dari penelitian ini dan dapat ditarik keterkaitannya dengan judul penelitian. Kemudian poin yang ke-8, jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Nah, yang pertama, teori sinyal dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel economic performance, di mana informasi yang dikeluarkan perusahaan untuk mengukur kinerja ekonominya yang dapat menjadi sinyal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor, adalah dari laporan tahunan perusahaannya. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa informasi akuntansi, yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan, dan informasi non-akuntansi, yaitu berupa informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Dengan laporan tahunan yang relevan dan pengungkapan informasi yang dianggap penting dapat memberikan sinyal kemakmuran kepada pemilik ataupun pemegang saham dalam menyajikan informasi keuangan. Publikasi laporan keuangan tahunan yang disajikan oleh perusahaan akan dapat memberikan sinyal pertumbuhan dividen maupun perkembangan harga saham perusahaan sehingga akan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Lalu yang kedua, teori legitimasi. Di dalam penelitian ini, teori legitimasi memiliki keterkaitan pada variabel corporate social responsibility yang terletak pada tujuan yang sama, yaitu hubungan dua arah antara perusahaan dan masyarakat, di mana teori legitimasi merupakan aktivitas perusahaan yang dibatasi oleh kontrak sosial. Sedangkan CSR ini menyerukan adanya integritas menyeluruh antara perusahaan dengan lingkungan sosialnya. Dengan teori legitimasi, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan semata, namun tetap memperlihatkan lingkungan sekitarnya dengan cara memperdayakan masyarakat dan lingkungan melalui konsep CSR. Dan perusahaan yang melaporkan kegiatan sosialnya akan memperoleh pengakuan dan diterima oleh masyarakat yang akan menambah nilai di mata investor. Hal tersebut dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Lalu yang ketiga, teori stewardship. Teori ini memiliki keterkaitan pada variabel superior performance dan IT capabilities. Steward ini berpedoman dengan pentingnya para manajer untuk selalu mengutamakan kepentingan jangka panjang suatu kelompok atau organisasi di atas kepentingan pribadinya, seperti peningkatan penjualan atau profitabilitas. Maka menjadi tugas utama manajer untuk mengejar strategi dengan menciptakan kinerja yang unggul dan berkemampuan IT. Dengan superior performance akan menghasilkan profitabilitas yang tinggi dan meningkatkan laba seiring waktu. Dan dengan IT capabilities dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis, menghasilkan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu. Dengan begitu, kemungkinan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaannya semakin mudah. Nah, untuk poin ini tidak ada kritik karena peneliti sudah menjelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan judul perusahaan secara eksplisit.
Selanjutnya, poin yang ke-9 yaitu buatlah gambar kerangka konseptual. Di sini ada gambar kerangka konseptual. X1-nya adalah corporate social responsibility, X2-nya IT capabilities, X3-nya superior performance, dan variabel Y-nya economic performance. Nah, untuk kritiknya di sini peneliti belum menggambarkan kerangka konseptualnya. Kerangka konseptual yang tadi didapatkan dari penjelasan masing-masing dari hipotesis variabel independen dan variabel dependen. Seharusnya kerangka konseptual dalam penyebaran variabel ini digambarkan dengan jelas, karena dari penggambaran kerangka konseptual ini akan mempermudah pemahaman penyebaran variabel independen dan variabel dependennya. Kemudian poin yang ke-10, apakah hipotesis penelitiannya? Di sini terdapat 3 hipotesis, yaitu hipotesis yang pertama, corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance. Hipotesis yang kedua, IT capabilities berpengaruh positif terhadap economic performance. Dan hipotesis yang ketiga, superior performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, untuk poin ini tidak ada kritik karena peneliti sudah menjelaskan hipotesis dengan baik. Lanjut ke poin 11, di sini ada jelaskan metode penelitian yang digunakan, terdiri dari rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model dan metode analisis datanya. Nah, di sini yang pertama rancangan penelitian. Dia di sini menggunakan analisis regresi data panel. Nah, untuk kritiknya tidak ada karena peneliti sudah menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Lalu poin yang kedua, definisi operasional variabel dan pengukurannya. Untuk variabel dependennya yaitu economic performance atau ECP, rumusnya adalah P1 dikurangi P0 ditambah div dibagi P0 dikurangi MERI. Nah, untuk variabel independennya, yang pertama corporate social responsibility atau ICSR dicari dengan cara jumlah item yang diungkap perusahaan dibagi jumlah item yang diharapkan. Lalu yang kedua ada IT capabilities dicari dengan cara jumlah skor disclosure yang dipenuhi dibagi jumlah skor minimum. Dan yang terakhir superior performance atau SP dicari dengan cara ref ditambah profit ditambah MS ditambah ROA ditambah div ditambah GF dibagi 6. Nah, untuk kritiknya tidak ada karena peneliti sudah dengan jelas dalam menampilkan definisi operasional variabel dan pengukurannya yang digunakan. Poin yang ketiga, teknik penarikan sampel. Di sini dia menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria yang digunakan dalam menarik sampel di penelitian ini adalah yang pertama, perusahaan manufaktur yang terdaftar selama periode 2014 sampai 2018. Yang kedua, perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan berturut-turut selama periode 2014 sampai 2018. Yang ketiga, perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah. Dan yang keempat, perusahaan yang tidak melakukan pembagian dividen selama periode pengamatan. Nah, untuk kritiknya pun tidak ada karena peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan apa saja kriteria dalam penarikan sampel untuk penelitian ini. Poin yang keempat ada unit analisis. Unit analisisnya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI pada periode 2014 sampai 2018. Didapat 16 perusahaan sebagai sampel dengan periode 5 tahun. Maka jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 80 data observasi. Nah, untuk kritiknya pun tidak ada karena peneliti sudah menjelaskan secara detail. Lalu yang kelima ada jenis data. Di sini dia menggunakan data sekunder, yaitu data yang berupa angka yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah dengan menggunakan teknik dokumentasi dengan meneliti berbagai macam dokumen seperti laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan berkelanjutan. Untuk kritiknya tidak ada karena peneliti sudah dengan jelas dalam menampilkan jenis datanya. Lalu yang keenam ada uji kelayakan model. Di sini dia menggunakan analisis regresi data panel. Untuk kritiknya peneliti sudah cukup dalam menampilkan uji kelayakan model, mulai dari teknik pemilihan model regresi data panel, uji koefisien determinasi atau R2, uji hipotesis hingga uji kelayakan model atau uji F. Lalu poin yang ketujuh, metode analisis data. Di sini yang pertama ada model regresi data panel. Nah, di sini ada 3 gambar dari hasil uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Nah, kesimpulan model yang didapatkan adalah dari metode uji Chow, hasilnya adalah FEM yang digunakan. Dari metode uji Hausman yang digunakan adalah REM, dan dari metode uji Lagrange multiplier hasil yang digunakan adalah REM-nya. Lalu yang kedua ada uji hipotesis. Di sini ada gambar dari pengujian uji F.
lalu koefisien determinasi dan uji T. Nah, untuk kritiknya tidak ada karena peneliti sudah menampilkan analisis data yang bisa dilihat dalam bentuk tabel dengan penjelasan yang jelas. Poin yang ke-12, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, di sini ada rumus dari persamaan regresi dalam penelitian ini. Untuk kritiknya pun tidak ada karena peneliti sudah jelas menampilkan persamaan regresi yang digunakan di dalam penelitiannya. Lalu poin yang ke-13, jelaskan pembahasan hasil penelitian dari statistik deskriptif, uji kelayakan model, dan uji hipotesis. Jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak dengan pembahasannya. Yang pertama, statistik deskriptif. Peneliti tidak menampilkan data penelitiannya sehingga tidak bisa digambarkan statistik deskriptif dalam penelitian ini. Lalu yang kedua, hasil uji kelayakan model. Nah, di sini terdapat foto gambar dari hasil uji kelayakan model. Berdasarkan tabel itu menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 11,59546, sementara F tabelnya dengan tingkat alfanya 5%, DF1-nya 3 dan DF2-nya 76, didapat nilai sebesar 2,72000. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa nilai F statistiknya lebih besar dibanding nilai F tabel dan nilai probabilitas yang lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima dengan artinya variabel corporate social responsibility, IT capability, dan superior performance secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap economic performance. Nah, lalu di sini ada gambar dari uji hipotesis atau uji T. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai T tabel dengan tingkat alfanya 5%, DF-nya 76, didapat nilai T tabel sebesar 1,66488 dengan menunjukkan yang pertama, nilai T statistik corporate social responsibility sebesar 3,589594 lebih besar daripada T tabelnya dengan nilai probabilitas 0,006 lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa corporate social responsibility dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. Dengan demikian H1 yang diterima. Lalu poin yang kedua, nilai T statistik dari IT capability sebesar min 1,436303 lebih kecil daripada T tabelnya dan nilai probabilitas yang lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel IT capabilities tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance. Maka H2-nya ditolak. Lalu poin yang ketiga, nilai T statistik superior performance sebesar 3,862263 lebih besar daripada nilai T tabelnya dan nilai probabilitas kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel superior performance memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. Dengan demikian H3 dalam penelitian ini pun diterima. Untuk poin yang terakhir, apakah kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitiannya? Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa T statistik CSR lebih besar daripada T tabel dan nilai probabilitasnya yang lebih kecil daripada 0,05. Maka dengan ini H1 yang diterima, yang berarti variabel corporate social responsibility berpengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di B. Dengan adanya kepedulian perusahaan terhadap stakeholder, perusahaan dapat membuktikan dirinya bermanfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk masyarakat luas, dan dengan performanya, CSR dapat memberikan manfaat dengan meningkatkan penjualan sehingga profitabilitas perusahaan akan meningkat. Lalu poin yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa T statistik dari IT capabilities lebih besar daripada T tabel dan nilai probabilitasnya yang lebih kecil daripada 0,05. Maka dengan ini H2-nya ditolak, yang artinya variabel IT capabilities tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di B. Dikarenakan perusahaan yang teliti belum tentu fokus pada IT dan banyak perusahaan yang masih tidak maksimal dalam menciptakan sumber daya IT-nya. Lalu untuk poin yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa T statistik superior performance lebih besar daripada T tabelnya dan nilai probabilitasnya lebih kecil daripada 0,05. Maka H3-nya diterima. Artinya variabel superior performance tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur di B. Perusahaan yang memiliki superior performance akan menciptakan keunggulan kompetitif yang secara otomatis akan segala performanya akan meningkatkan kinerja perusahaan.
Nah, untuk kesimpulan ini tidak ada kritik karena peneliti sudah menyajikan kesimpulan secara redaksional yang bertujuan untuk menjawab dari rumus masalahnya. Sementara untuk keterbatasan dan implikasinya, peneliti tidak menuliskan. Jadi alangkah baiknya untuk menjelaskan keterbatasannya sebagai saran untuk penelitian berikutnya dan implikasi sebagai masukan untuk perusahaannya. Demikian review dan kritik jurnal saya pada kali ini. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.